Sayyid Utsman bin Yahya, siapa yang tidak mengenalnya? Seorang ulama yang kontroversial dalam sejarah Islam di Indonesia khususnya pada abad 19. Sayyid Utsman mendapat pujian atas konsekuensinya dalam mengecam tradisi bid'ah serta khurafat. Namun, dia mendapat kecaman karena keterlibatannya dengan pemerintah kolonial pada masa itu. Kontroversi terhadap Sayyid Utsman semakin jelas, dengan gelar dan medali penghormatan dari pemerintah kolonial. Ia dianggap sebagai kaki tangan pemerintah. Karya-karyanya dibeli dan disebarkan untuk mendukung status quo pemerintahan. Mungkin Belanda terinspirasi dari keberhasilan Hamper di Hijaz, dengan revolusi Bani Said serta paham Wahabinya, dengan menciptakan agen lokal untuk memberontak kepada Syarif Makkah, penguasa Hijaz dari keturunan Nabi, sebagai kepanjangan tangan Khilafah Utsman Turki. Pada saat itu, Belanda sedang menghadapi perlawanan sengit dari umat Islam, terutama di Aceh. Belanda berpikir apabila tidak diselami dan dilakukan rekayasa dari dalam, maka akan menimbulkan ancaman. Pemberontakan akan sangat mungkin terjadi. Mereka, umat Islam harus dikendalikan, dikooptasi dan dihegemoni, dengan cara pelajari ajarannya dan bagaimana menundukkannya. Belanda memulai proyek kooptasi umat Islam, dengan menunjuk seorang orientalis yang hafal Al-Quran, bernama Snoek Hurgronje, dengan nama samaranya Haji Abdul Ghaffar atau Habib Putih. Pada tahun 1889, Snoek Hurgronje dalam misi pemerintah kolonial melakukan penelitian terhadap Islam di Hindia Belanda. Snoek kemudian meminta bantuan kepada Sayyid Utsman bin Yahya. Mengingat kedudukan Sayyid Utsman sebagai penasehat pemerintah kolonial Belanda sering diperdebatkan. Mari kita melihat bagaimana kondisi masyarakat Arab pada saat itu. Deskripsi ini dimaksudkan untuk mendekati persoalan secara sistematis. Pemahaman tentang kondisi masyarakat Arab saat itu sangat diperlukan, terutama untuk memberikan perkiraan jawaban yang sesuai dengan persoalan. Melihat banyaknya jumlah masyarakat Arab di Hindia Belanda, maka keperluan untuk mengetahui bagaimana sikap, budaya, dan pandangan keagamaan mereka dalam hal ini dapat kita pahami. Dalam suratnya, Snoek mengatakan bahwa Sayyid Utsman bersedia membantu dalam penelitiannya, dan untuk itu, dia diberikan gaji sebesar 100 gulden setiap bulan. Kerja sama Sayyid Utsman dengan Snoek kemudian berlangsung intensif. Setelah pemerintah Belanda memberikan gelar kepada Sayyid Utsman sebagai penasehat kehormatan untuk urusan Arab. Gelar ini diberikan setelah 2 tahun keberadaan Snoek di Hindia Belanda, atau dengan kata lain setelah 2 tahun keterlibatan Sayyid Utsman sebagai rekan penelitian Snoek. Jadi kita juga dapat memperkirakan bahwa bantuan yang diberikan Sayyid Utsman dalam penelitian tersebut dirasa sangat penting bagi Snoek, sehingga ia mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada Sayyid Utsman. Lalu, apa saja yang diberikan Sayyid Utsman kepada Snoek? Kepada pemerintah kolonial, Snoek menunjukkan buku Sayyid Utsman, sebuah buku pedoman para hakim agama dan penghulu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Atas informasi dari Sayyid Utsman, Snoek mengakui bahwa kondisi peradilan agama pada saat itu sangat memprihatinkan. Penguasaan para hakim agama dan penghulu terhadap kitab-kitab hukum Islam masih sangat terbatas. Bahkan, perilaku tidak baik untuk menguasai sekian persen harta warisan milik seseorang yang diputuskan sering terjadi dalam lembaga peradilan. Dengan realitas ini, kita dapat memperkirakan bahwa Sayyid Utsman memberikan informasi kepada Snoek tentang keadaan umat Islam saat itu dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama. Bagi Sayyid Utsman memberikan pengajaran yang baik serta melindungi keyakinan umat Islam dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam agama merupakan kewajiban yang harus ia lakukan. Karena kedekatannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, Sayyid Utsman kemudian dianggap sebagai mata-mata atau orang yang menjual Islam demi tujuannya sendiri. Tuduhan itu ditolak oleh Steenbrink. Dia beranggapan bahwa orang seperti Sayyid Utsman adalah ulama yang melihat bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang resmi. Argumen Steenbrink ini mungkin didasari dengan kenyataan bahwa hampir seluruh karya Sayyid Utsman selalu mengkritik kehidupan umat Islam saat itu yang tidak sesuai dengan syariat. Pendapat lain datang dari Azyumardi Azra. Menurutnya, Sayyid Utsman tidak melepaskan diri dari persoalan politik yang terjadi saat itu. Ketika terjadi pemberontakan petani Banten pada tahun 1888, Sayyid Utsman mengatakan bahwa pemberontakan tidak boleh dianggap sebagai jihad dan perbuatan kufur. Sampai dari sini, kita dapat memahami pandangan ini berdasarkan pengakuan Azyumardi. Sayyid Utsman lebih memahami syariat dengan pandangan yang sempit. Syariat menurutnya
hanya memperhatikan masalah ritual, Sayyid Utsman menolak implus-implus politik apapun terhadap syariat. Kecaman terhadap Sayyid Utsman juga termuat dalam koran-koran yang terbit di Timur Tengah. Media massa menyebutnya sebagai orang yang tidak memperdulikan nasib umat Islam. Terlihat kemarahan Sayyid Utsman atas tuduhan tersebut. Menurut Snook, kecaman itu dilatar belakangi oleh tulisan Sayyid Utsman yang mencela kebiasaan buruk masyarakat Arab seperti melakukan riba atau perbuatan rentenir. Kecaman lain yang bersifat lebih terbuka juga dialamatkan kepada Sayyid Utsman ketika dia menulis sebuah doa dan membacakannya untuk kesejahteraan Ratu Wilhelmina pada tahun 1998. Pembacaan doa ini kemudian mengundang reaksi yang hebat di kalangan penduduk, terutama dari masyarakat Arab. Doa tersebut dibacakan di Masjid Pekojan. Doa yang berisi harapan agar Ratu diberikan keselamatan, panjang umur dan kesehatan. Tetapi menurut Kapten, pembacaan doa tersebut bukanlah hal yang luar biasa. Beberapa pejabat pribumi dan kesultanan di Hindia Belanda pernah memberikan doa untuk kesejahteraan Ratu. Kecaman negatif terhadap Sayyid Utsman salah satunya karena sikapnya yang akomodatif terhadap kebijakan kolonial. Di sini kita akan melihat beberapa masalah yang dianggap cukup penting. Yang pertama, masalah pakaian. Sebagaimana diketahui pada masa Sayyid Utsman, politik pemerintah Belanda membagi penduduk ke dalam 3 golongan, yaitu Eropa, Timur Asing, Arab, Cina, dan India, serta pribumi. Dengan tujuan untuk mempermudah mengawasi dan mengatur, pemerintah kolonial mengharuskan setiap golongan memakai pakaian asal mereka. Orang Arab memakai gamis dan orang Cina memakai kuncir. Sedangkan bagi pribumi, aturan berpakaian tidak diberatkan, walaupun ada orang pribumi yang berpakaian gamis atau serban setelah pulang dari ibadah haji. Sayyid Utsman melihat pakaian sebagai identitas kebangsaan, baik karena yang memakainya adalah orang Arab, Melayu Jawa atau Eropa. Di dalam bukunya, Sayyid Utsman menyebutkan bahwa berpakaian dengan pakaian bangsa sendiri bersifat wajib menurut hukum agama Islam dan bersifat adat negeri. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, kita perlu mengajukan pertanyaan, apakah penentangan Sayyid Utsman tersebut disebabkan karena kebijakan pemerintah, politik, ataukah hanya bersifat fiqih? Berdasarkan tulisan Sayyid Utsman, kita mendapatkan sedikit petunjuk bahwa keberatan Sayyid Utsman lebih terletak pada masalah norma sosial saja. Dan yang kedua adalah masalah jihad dan tarekat. Dua kasus ini merupakan bentuk sikap akomodatif Sayyid Utsman yang sangat terlihat. Dia mengecam pemberontakan yang dilakukan para petani di Cilegon pada tahun 1888. Azumardi Azra menyatakan bahwa Sayyid Utsman bersikap akomodatif terhadap pemerintah Belanda dengan menerima kolonisasi tanah muslim oleh non-muslim dan memiliki concern untuk mencegah gangguan politik serta memelihara hukum dan aturan. Sikap kooperatif Sayyid Utsman tampak dalam kecamannya terhadap pemberontakan Cilegon yang dianggapnya sebagai suatu gurur. Dalam Manhaj al-Istiqamah, ia mengatakan bahwa kerusuhan di Cilegon adalah batil, bukan jihad, karena tidak ada syarat-syaratnya. Perbuatan tersebut juga melanggar agama karena menjatuhkan banyak darurat kepada masyarakat. Tetapi Sayyid Utsman sendiri tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi syarat dan rukun dalam jihad. Ia hanya mengatakan bahwa syarat-syarat jihad itu berasal dari kaum muslim sendiri dan berasal dari kaum kafir. Mengapa Sayyid Utsman tidak setuju terhadap upaya kaum muslim untuk melakukan jihad terhadap pemerintah Belanda? Selain mendukung penguasa non-muslim di tanah muslim, orang-orang Hadramaut di Hindia Belanda juga cenderung mengabaikan masalah-masalah politik. Mereka mengabaikan penindasan Belanda kepada kaum muslim pribumi sepanjang kepentingan mereka tidak dalam ancaman. Sayyid Utsman juga sangat menaruh harapan kepada pemerintah Belanda untuk tidak mencampuri urusan agama Islam, terutama tidak mencegah orang Islam untuk melakukan ajaran agamanya. Dia juga berterima kasih kepada pemerintah karena telah memberikan gaji kepada para hakim agama, membantu para penghulu dan guru-guru, memberikan libur kepada pengadilan agama di bulan puasa serta membantu mendirikan masjid. Berdasarkan hal itulah, Sayyid Utsman menganjurkan kepada masyarakat untuk berterima kasih kepada pemerintah dengan cara melakukan kebaikan agama dan tidak melanggar larangannya. Sayyid Utsman juga menyarankan kepada masyarakat untuk selalu berpakaian seperti yang diatur oleh pemerintah, tidak mencuri dan merampok, berperilaku baik sesuai ajaran agama dan sebagainya. Namun, setelah Sayyid Utsman meninggal, pemerintah Belanda mulai mencampuri urusan agama, terutama karena dihilangkannya jabatan mufti setelah Sayyid Utsman. Semoga dari rangkuman di atas kita dapat menarik satu pemahaman bahwa keterkaitan Sayyid Utsman dengan Snoek Hurgronje khususnya, dan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada intinya adalah untuk membantunya dalam penelitian tentang Islam di Nusantara.
bantuan itu bersifat resmi sejak Sayyid Utsman diangkat sebagai penasehat kehormatan untuk urusan Arab. Bahkan kerjasama ini berjalan lebih intens karena hubungan mereka sesama Muslim. Dalam kerjasamanya, Sayyid Utsman memberikan informasi melalui karya-karyanya tentang keadaan masyarakat Islam. Sebagai ulama dan juga mufti, karya Sayyid Utsman tersebut lebih bersifat keagamaan atau syariah. Seluruh pandangannya didasari dengan dalil-dalil agama yang ketat, sesuai dengan prinsip yang dipegang teguh Sayyid Utsman sendiri, sehingga banyak kecaman dan hasutan dari orang-orang yang tidak suka dengan pandangannya. Sikap akomodatif Sayyid Utsman terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda, terutama dalam masalah politik, juga dilakukan dalam kapasitasnya sebagai mufti dan ulama yang berkewajiban menjaga keselamatan masyarakat dari gurur tipu daya. Karena itu, dalam banyak karyanya, Sayyid Utsman selalu menganjurkan masyarakat untuk berlaku baik terhadap pemerintah dan mengharapkan pemerintah tidak mencampuri urusan agama.